Bagaimanakah perjalanan hidup kita saat ini? Apakah sepertinya melelahkan? Hidup itu memang sulit dan tak dapat diatur. Tetapi jangan lupa kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberi kekuatan bagi kita setiap saat. Selamat hari Minggu, Seksagesima, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus, Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jeritan seseorang yang sudah lama menderita terkadang membuatnya mulai pesimis, sedih tak berdaya, putus harapan, merasa tak berdaya, malah sampai depresi. Hal ini pasti menurunkan produktivitas kerja, merusak hubungan sosial. Ketika berbagai harapan yang membahagiakan tidak terwujud, malah justru yang dihadapi adalah duka cita. Disinilah mulai terjadi penderitaan, terpuruk dalam kegagalan, larut dalam kesedihan. Seperti itulah pengalaman umat Israel di Babel sebagai buangan. Mereka memohon kepada Tuhan, namun tidak segera terjawab. Dan mereka mengungkapkan tekanan yang dialami dengan ungkapan, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Apakah artinya masih tetap berharap kepadanya? Mengapa keadaan kami masih begitu buruknya? Sepertinya eksistensi Tuhan sudah mereka pertanyakan saat derita menekan kehidupan mereka. Hal seperti ini sering kita rasakan. Memang ketika ada orang yang lain yang menderita, lalu kita menerangkan ilmu teologi kita supaya tetap teguh dan berharap pada Tuhan. Lalu saat kita sendiri mengalami derita itu, kembali kita serupa mempertanyakan keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan. Maka baiklah kita mengakui perjalanan hidup yang pasti ada kesusahannya. Di antara tawa dan tangis, di antara kebahagiaan ada duka. Maka di dalam segala kemelut yang utama, apakah sikap kita? Apakah kita akan menghadapinya dengan sikap optimis atau secara terus-menerus mengerang dan menyesali kehidupan ini? Janganlah dengan beratnya persoalan hidup ini menghambat pernafasan kita. Inilah ujian iman sehingga semakin kuat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Perasaan kecewa dan ragu akan penyertaan Tuhan bagi orang beriman sangat perlu diperbaharui. Jangan sampai mencari kekuatan lain yang sepertinya menawarkan ketenangan dan kenyamanan. Sebab tidak mungkin Tuhan yang mengasihi umatnya tidak mendengar, memperhatikan keberadaannya. Yunus yang berada di dalam perut ikan di dalam laut juga diperhatikan, serta diselamatkan. Maka menyadari kelemahan kita sebagai manusia berdosa yang banyak mengalami penderitaan tidak terduga. Bukan menarik diri dari kebersamaan dengan Tuhan, namun tetap berharap dan bersandar kepadanya. Maka perlu didengar dan diketahui apa yang dikatakan Nabi Yesaya untuk menyalakan harapan dalam hati mereka, sehingga tetap dalam semangat pengharapan dan boleh bangkit dari mental melempem. Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya.
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang maha besar, sehingga tidak mungkin dia tidak sanggup untuk campur tangan dalam masalah kehidupan kita. Ia ingin memberikan kekuatan kepada yang lelah dan tak berdaya. Inilah kenyataan tentang Tuhan kita. Bila kita berpusat kepada Tuhan, maka kita dapat tenang, walau masalah tersebut berat. Tetapi ketika kita hanya berorientasi dalam permasalahan, fokus kepada persoalan pelik, di sinilah kita akan terpuruk. Maka sebenarnya dalam hidup ini pilihan ada bagi kita. Ketika persoalan mendera, apakah senantiasa mengingat-ingat Tuhan yang Maha Kuasa yang akan memberi kekuatan bagi kita? Atau karena persoalan yang mendera, maka tanpa disadari bersikap membelakangi Tuhan dan hanya berhadapan dengan situasi pelik tersebut? Beginilah orang-orang yang diperhitungkan sangat kuat sebagai orang muda. Ketika tanpa Tuhan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Persoalan, penderitaan membuat mereka tidak menyadari kehadiran Tuhan, sehingga semangat hidupnya melemah, menyerah, putus asa, dan kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan. Begitulah ketika pengenalan akan Tuhan masih dangkal, maka mereka membutuhkan suara Tuhan dalam dirinya, sehingga ikut menanti-nantikan Tuhan dalam segala persoalannya. Jadi jangan merasa ketika kita kuat, saat kehidupan kita mapan, sepertinya kita tak butuh pertolongan Tuhan. Sebab kekuatan manusia selalu ada batasnya. Di suasana hujan yang deras, di suatu rumah, ada anggota jemaat berkumpul menantikan pendeta yang akan memimpin ibadah mereka. Kenapa mereka begitu yakin pendetanya dari tempatnya yang agak jauh akan datang? Padahal belum ada HP yang memastikan kedatangannya. Mereka menjawab, hujan petir yang lebih deras, kencang dari saat ini beberapa bulan yang lalu. Beliau tetap datang hadir dengan jaket hujannya. Mempercayai Tuhan yang dinanti-nantikan dalam kesetiaan. Menanti dalam bahasa Ibrani, kafah. Menanti dengan penuh keyakinan dan kepastian. Begitulah umat menantikan Tuhan. Mereka yang menantikan dan mengandalkannya tidak akan malu. Justru kekuatan mereka akan dilipat gandakan olehnya untuk boleh melewati beragam kesulitan. Menanti-nantikan Tuhan disebut seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Burung yang tidak bersembunyi saat datang badai, justru menanti badai dan boleh terbang di atasnya. Begitulah orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dihempaskan badai persoalan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka inilah yang digambarkan orang yang setia kepada Tuhan. Walaupun realitas kehidupannya tidak mudah, berat, dan penuh rintangan. Tetapi semangatnya terus-menerus bergelora dari pemberian Tuhan baginya. Dia selalu yakin akan kehadiran Tuhan di dalam semua persoalannya. Saat menghadapi persoalan dalam kehidupan, tetaplah setia kepada Tuhan. Kita selalu sadari penyertanya. Dalam persoalan ada pengharapan bersama Tuhan. Penderitaan tidak akan mengecilkan iman kita. Sebaliknya akan semakin mendewasakan iman. Saat kita sakit, kita berseru-seru pada Tuhan. Saat menghadapi kemalangan, kita mohon penyertaannya. Tuhan memampukan kita boleh melewati berbagai masalah. Di minggu ke-60 sebelum hari kebangkitan Yesus Kristus, kita akan selalu hidup dalam semangat kebangkitan Kristus yang telah melewati Via Dolorosa, jalan penderitaan untuk keselamatan kita. Betapapun kita mengalami derita, jangan menyerah. Ada kekuatan baru yang menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk harapan dan kepastian yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Terutama saat kami menghadapi pergumulan yang berat. Biarlah kamu tetap setia menanti-nantikan pertolongan dari-Mu. Kamu tetap kuat
saat firman-Mu menjadi hidup kami dalam perjumpaan dengan berbagai kesulitan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haparironi gokdiro haki ho haposaki hutiop tok tong lamar gogo au di bain ho tiki jupanga di hagogo tani nanggalu pe gangguro haki ho haposaki hutiop tok tong lamar gogo au di bai ho songon lali habang macai timbo maninggal hon sude sidang laki holan ho Tuhan pasabam rohaki darana sotar bain ho Gokdiro haki o haposaki hutiop toto lamar gogo au di bain ho songon lali habang macai timbo maninggal hon sude akasidang laki holan ho Tuhan pasabam rohaki darana sotar bain ho Tuhan.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.